Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Rabb semesta alam yang pagi ini telah memberikan karunia sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk meneladani akhlak beliau sekecil apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, sudah 12 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tidak ada salahnya kita senantiasa selalu menjaga keistiqomahan kita dalam amalan-amalan yang kita wajibkan di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, puncak atau tujuan dari puasa kita adalah membentuk karakter pribadi Muslim yang bertakwa. Sesuai dengan yang saya sampaikan firman Allah di depan tadi, surat Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, menurut Imam An-Nawawi, takwa adalah mentaati perintah dan larangannya. Lebih lanjut, takwa adalah menjaga diri dari kemurkaan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa maksiat, maka ia bukanlah golongan orang yang bertakwa. Orang yang mencukupkan dirinya dalam dosa dan maksiat adalah orang yang pantas mendapatkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu keharusan untuk kebaikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, ada keistimewaan bagi orang yang bertakwa, dan ini juga merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Janji Allah pada orang yang bertakwa adalah, yang pertama adalah akan diberi solusi hidup sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia memberikan baginya jalan keluar. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, dalam hidup tidak mungkin manusia tidak mengalami hambatan dan cobaan yang mereka alami terkadang membuat seolah-olah dunia ini menghakimi dirinya. Berbeda halnya jika hal demikian yang dialami oleh seorang muslim yang baik dan bertakwa akan berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam segala kehidupan dan permasalahan yang dihadapi.
Lalu keistimewaan yang kedua adalah Allah akan mendatangkan rezeki sesuai dengan firman Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuh, yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, kehidupan manusia dimanapun dia berada tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan yang diterima oleh manusia adalah rezeki darinya, dan segala rezeki itu merupakan janji Allah kepada hamba-Nya. Lalu keistimewaan orang yang bertakwa yang ketiga adalah akan dimudahkan segala urusan. Kesulitan dalam hidup yang berat, sebagai muslim yang bertakwa hanya kepada Allah seharusnya meyakini janjinya bahwa akan dimudahkan segala kesulitan dalam hidup, sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Yang keempat, janji Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa adalah akan dihapus dosa dan diberi pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia lahir dengan dosa, karena memang manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Kita akan sering lupa diri. Dosa-dosa yang terkumpul selama hidup kita bisa kita hapus dan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Tentu saja serupa hanya untuk manusia atau hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus segala kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, demikian janji Allah terhadap hamba-Nya yang bertakwa. Semoga kita semua senantiasa terus istiqomah menjaga ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi janji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.